Halo teman-teman, hari ini aku akan mewawancarai Bapak Indra Lukmana. Hari ini aku akan membahas apa perbedaan telepon dari waktu Bapak Indra Lukmana kecil dan sampai sekarang. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Bapak, apa perbedaan telepon dari waktu Bapak kecil sampai sekarang? Ya, dulu waktu saya kecil, telepon itu jarang ada di rumah, jarang orang punya telepon. Jadi waktu kecil ada yang namanya warung telepon, wartel. Jadi kalau orang mau telepon eh, ke pakai telepon, mau telepon orang di tempat yang jauh, pergi ke wartel dulu, terus nyewa teleponnya, per menitnya berapa, bayar. Nah sekarang telepon itu sudah banyak pakai telepon genggam. Jadi setiap orang, kayaknya hampir semua orang sekarang sudah punya HP, handphone. Nah, pakai handphone sudah bisa bebas sekarang telepon di rumahnya masing-masing atau waktu di perjalanan. Jadi komunikasi bisa lebih bebas daripada dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di mana telepon itu dipakai? Ya, kalau dulu telepon itu dipakai statis di satu tempat. Jadi telepon itu dulu namanya landline. Jadi ada kabel disambung ke telepon-telepon. Dari situ bisa telepon ke orang di tempat jauh. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman, telepon nggak harus di satu tempat aja, tapi di tempat yang nggak statis, dinamis, bisa di mana saja. Pakai handphone, karena handphone menggunakan sinyal, jadi sinyal wireless. Kalau wireless nggak pakai kabel, meskipun yang pakai kabel juga masih ada sekarang. Jadi tergantung peruntukannya dipakai di mana. Misal kalau sekarang di kantor-kantor yang sudah tahu ada tempatnya di mana, itu biasanya juga ada telepon landline-nya, ada sambungan teleponnya. Nah, kalau di rumah-rumah atau yang individu atau perorangan biasa, ya menggunakan handphone. Tuh. Oh, begitu. Kapan perubahan telepon pertama waktu Bapak Indra kecil? Ya, waktu saya kecil dulu masih menggunakan landline ya, jadi masih pakai telepon yang kabel di wartel-wartel itu. Sekitar SD sampai sanawiyah dulu itu masih eh, ya masih pakai wartel di wartel. Terus waktu SMA, waktu ayah SMA itu kelas 1 masih banyak wartel. Tapi kelas 2 kelas 3 itu sudah mulai banyak yang pegang HP, bawa HP. Jadi sudah banyak yang bisa telepon eh, pakai HP. Terus waktu ayah kuliah ya sudah kebanyakan sudah pakai HP, sudah jarang yang pakai pakai landline atau ke wartel untuk telepon. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Bapak Indra, siapa yang mengubah telepon waktu saat kecil? Jadi kalau perubahan penggunaan ya, jadi di sini siapa yang merubah penggunaan telepon. Jadi ya pola yang ada di kehidupan masyarakat kita sendiri. Jadi kalau dulu
perkembangan teknologi masih belum terlalu pesat. Dari tahun 2000, sebelum ayah SD itu, dari tahun 94 sampai 2000 itu masih pakai telepon landline atau telepon kabel. Itu pun juga masih jarang dulu. Terus habis itu teknologi berkembang, terus perusahaan-perusahaan banyak yang membuat bisnis telekomunikasi, akhirnya banyak wartel yang buka. Terus habis itu 2003 sampai 2006 mulai ada perusahaan-perusahaan telekomunikasi seluler. Jadi bisa punya HP, orang-orang bisa punya HP. Nah, ini perkembangan teknologinya tambah pesat lagi karena ada bisnis yang bisnis telepon seluler. Jadi perusahaan-perusahaan ini mengimplementasikan teknologi-teknologi komunikasi di ranah bisnis, terus bisa dipakai orang-orang. Tuh. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bapak Indra Lukmana, mengapa telepon itu diubah? Ya, mengapa telepon berubah dari landline, terus habis itu ada telepon seluler. Dulu ada telepon seluler yang besar-besar, terus habis itu tambah kecil, terus habis itu ada touchscreen sekarang, terus habis itu ada telepon, dulu ada telepon yang bisa dilipat, sekarang ada telepon touchscreen tapi juga bisa dilipat. Nah, ya perubahan-perubahan ini karena ada advancements in technology, jadi perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan orang atau manusia akan alat untuk berkomunikasi. Kalau dulu teknologinya hanya memungkinkan untuk landline saja, jadi telepon yang tersambung kabel, telepon wireless sudah ada mungkin, tapi mahal, jadinya tidak realistis untuk orang biasa menggunakan telepon wireless. Habis itu perkembangan teknologi semakin berkembang, teknologinya tambah murah, akhirnya orang bisa punya telepon wireless. Touchscreen dulu pertama-pertama muncul juga mahal, jadi nggak semua orang bisa punya HP atau handphone yang ada touchscreen-nya. Terus berkembang lagi, jadi murah. Hampir semua orang punya handphone yang touchscreen. Jarang yang punya handphone. Kalau namanya sekarang itu ada dumb phone. Dumb phone itu lawannya smartphone. Handphone yang cuman ada tombolnya, nggak ada touchscreen-nya, nggak ada operating system-nya. Nah, itu terus sekarang juga bertambah lagi banyak perkembangan-perkembangan alat telepon atau alat telekomunikasi, tergantung kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi. Oh, jadi begitu ya. Bapak Indra, aku mau tanya, apa kelebihan dan kekurangan telepon dulu dengan telepon yang sekarang? Ya, kalau telepon zaman dulu itu tersambung pakai kabel. Jadi dulu namanya landline. Kalau kita mau telepon itu harus ke wartel. Jadi waktu ayah kecil, waktu ayah SD,
sekitar tahun 94 sampai 2000-an itu kalau kita mau telepon harus ke warung telepon, wartel, bayar, terus bayar bayar ke operatornya, terus baru kita bisa telepon. Nah, sekarang kita nggak usah kayak gitu, kita ada HP, handphone. Setiap orang bisa punya handphone, kalau mau telepon bisa pakai teleponnya sendiri-sendiri, nggak harus ke wartel. Sekarang wartel sudah nggak ada. Terus bahkan sekarang kita udah ada namanya eh, telepon via internet seperti WhatsApp, Telegram. Itu kita bisa telepon dari internet yang sambungannya nggak dari sambungan seluler biasa, tapi sambungan internet. Tuh, jadi semakin berkembang sekarang, eh, kelebihannya kita komunikasinya semakin bebas dan semakin murah. Terima kasih atas jawabannya ya, Bapak Indra. Jadi, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita menyikapi kelebihan dan kekurangan telepon zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu itu kalau kita mau telepon itu dulu janjian dulu. Jadi kalau kita mau telepon ke wartel gitu ya, kita janjian, oh jam segini harus sudah siap-siap telepon ya. Nanti jam segini sampai jam segini siap-siap telepon, nanti kita teleponan. Terus habis itu harus siap uang untuk bayar ke operator wartelnya. Terus habis itu sekarang kalau kita mau telepon bisa aja langsung telepon, tapi eh, kita harus punya manner sekarang. Jadi nggak semua orang itu mau dan bisa ditelepon sepanjang waktu. Sebaiknya bisa message dulu, di message via WA misal. Aku bisa telepon apa enggak? Atau kalau nggak bisa telepon langsung, bisa juga kirim voice note atau kirim message aja. Jadi tergantung apa yang mau dikomunikasikan. Terus ya tergantung perjanjian antar perorangannya. Tuh, itu sih. Ya. Oke, terima kasih ya Bapak Indra. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai wawancara. Terima kasih Bapak Indra atas waktunya untuk wawancara. Terima kasih teman-teman atas melihat video ini. Sampai jumpa. Aku Cakra, sampai jumpa.